Kita langsung aja lihat di game kali ini siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan nih guys. Let's go to the match yang keempat. Ada Super FR yang bakal langsung bermain ke arah top lane, mencoba berhadapan langsung dengan Aspro. Kita tahu Aspro Nathannya sangat luar biasa. MC juga udah pakai hero terkuatnya nih ya. Cluster dengan hero Matilda bakal mencoba untuk menarik-narik dan mencoba untuk menjaga posisi, tentunya untuk memudahkan Adhan ya, dengan hero powernya juga hero Baxia yang kini akan mencoba memberikan pressure langsung ke arah seorang Z. Nggak ada bantuan, Z terlihat kini dalam masalah. Apakah bakal menjadi opsi pertama? First bolt langsung terjadi, sudah poin yang sangat penting karena berhasil menumbangkan sesosok jungler dari pasukan teman-teman tim EPOS kali ini. Dan kita lihat di area tengah juga masih ada beberapa inisiasi tambahan yang mencoba untuk dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS. Mencoba untuk melakukan clearance terlebih dahulu, dan MC Zuri kini akan terikat menjadi pemain yang mungkin bisa mudah untuk bisa ditumbangkan. Dan pembalasan berhasil terjadi. Poin dari teman-teman tim EPOS pun ternyata terbuka untuk gamenya kali ini. Buset, anak-anak sis kah? Ngedonet kah guys? Terima kasih Bang Dimas. Bejir. Bang Dimas ya. Gue coba tambahin slotnya Bang Dimas. 2 game berarti di 8 sama 9 kah? Ada 2 game nih ya. Sis bakal main nih ya nanti nih ya. Thank you Bang Dimas. Ada serangan yang masih akan terbuka. Harus berhati-hati karena udah kehilangan 1 pemain juga. Teman-teman dari PCL harus menghindari ya para tempuran yang mungkin bisa membahayakan mereka. Namun Turtle pun juga ternyata muncul dari area bawah ya. Oke, aku coba catat di match 8 sama 9 ya, yang 5 orang ya. Dan war masih terjadi, namun ada pengambilan yang ternyata terbuka langsung di tangan Desran King, di mana double kill berhasil untuk bisa dia dapetin. Dan pengambilan karakter pun juga kini bakal mulai terjadi langsung buat teman-teman dari tim PCL. Lihat dengan momentum yang berhasil begitu baik mereka dapatkan, menjadi masalah karena serangan pun ternyata juga mencoba untuk mereka ciptakan lagi di sana. Petrify Game yang menjadi penghalang. Z berhasil tereksploitasi, namun Koze pun mencoba juga memaksakan mengejar ke arah serang cluster. Namun melihat posisinya juga nggak cukup aman sehingga Koze pun pada kini harus mencoba untuk kabur. Nggak ada bantuan Hardguard, dan ini membuat pasukan dari tim PCL pun semakin banyak untuk melakukan tumbangan ke area yang depan. Ikut Bang kata Tuan Muda, boleh. Kalau ada yang mau nabrak juga nggak apa-apa Mar katanya. Kalau ada yang mau nabrak paling random sih. Saya 8 sama 9 udah ada yang booking juga. Orang-orang random. Di 8 udah ada Vino, Ken, sama PM. Di 9 ada Vino sama Ken sih ya. Paling kalau mau lawan random, maukah? Sementara serangan kembali akan kami coba untuk terkomit di area atas. Super FR masih menembak. Beberapa Rhapsody tadi sempat dikirimkan bersama dengan Rek yang juga ternyata berhasil untuk membuka eliminasi. Untuk pertama kalinya siapkan membantu di arah top lane karena memang sangat membutuhkan banget ya pemain-pemain bantuan untuk ngecover juga posisi dari seorang Super FR ya. Apalagi dengan udah dapetin 1 point kill mungkin bisa menjadi harapan. Namun Rex malah berhasil terculik duluan. Poin terbuka buat teman-teman dari tim PCL yang juga kini bakal membuat posisi seperti yang dalam posisi yang gak cukup aman. Dan Z siap mengcover dan sebuah lompatan mungkin bakal terjadi jika ada pertarungan. Tambahan yang terbuka dari teman-teman tim PCL ya, dimana gold ini udah teman-teman dari tim PCL berhasil untuk pimpin ya. 2000 gold ketinggalan yang terjadi dari teman-teman tim EPOS dengan serangan yang juga mulai menuju ke arah sebuah range buff. Ini bakal menjadi sosok vital juga untuk pasukan di EPOS untuk melakukan sebuah perebutan dengan pilot recruitment yang terjadi. Sebuah Sensong pun juga tadi sempat digunakan. Namun dengan darah tipisnya Seratan ini akankah masih bisa untuk bertahan, mencoba pulang di saat serangan pesisir pun juga malah berhasil untuk bisa membuka double kill. Dan lihat Turtle pun juga kini kembali muncul dari area bawah dan Black Dragon Form ini bakal mencoba mengincar. Rex terlalu free, gak ada cover yang lebih. Bisa Super FR pun hanya bisa untuk memberikan tembakan dari belakang. Dan King bersinar lagi, momen double kedua berhasil ia dapatkan dan akan membuat Turtle berikutnya sudah akan menjadi milik buat teman-teman dari tim PCL untuk berhasil melakukan pengambilan. Dan ini semakin memperkeruh lagi permainan yang teman-teman dari tim EPOS coba untuk tunjukkan ya. Dan mereka harus kembali kehilangan Turtle yang berikutnya
dengan 10 poin yang ternyata udah berhasil diciptakan. Mencoba untuk mengincar ke arah turret sepertinya akan menjadi tujuan utama ya buat tim dari PCL. Sehingga tentunya satu objektif atau bahkan 2 objektif yang akan diambil ya, ini juga bisa mempengaruhi juga teman-teman dari Mipos dalam mengejar ya ketinggalan yang ada. Dengan kita lihat juga di bagian atas, kini ada sebuah war lagi yang bakal teman-teman dari tim PCL pun ciptakan. Tapi Z udah berhasil mendapatkan headguard, mencoba untuk melompat. Pilot recruitment pun kini akan cukup ready, tapi nggak ada cover yang lebih, dimana harus meninggalkan juga. Kita lihat kali ini sebuah geng yang terjadi. 2 orang pemain pun ditumbangkan langsung di tangan dari seorang MC Zero. Kawalannya nggak ada guys. Dan seperti adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Mipos masih harus berjalan, dan ini yang memudahkan ya tim dari PCL untuk melakukan eksplorasi dan ngebuat ini juga ada beberapa turret ya yang sepertinya bakal mulai dihancurkan langsung buat pasukan dari PCL, meskipun langsung diredam karena Kuzi berhasil ada di area bawah mencoba menghancurkan langsung turret di sana. Namun berhadapan dengan 3 orang pemain, seorang Koze pun kini akan cukup mudah untuk bisa memenangkan pertarungannya. Bahkan satu lagi bantuan pun terjadi dan geng Kingan pun berhasil membuat Koze pun menyerah. Untuk war yang sekarang Koze bener-bener gak dikasih nafas guys. Udah 3 orang pemain datang dan 1 orang lagi ternyata harus memberikan backup ya. Sehingga dari area samping, depan, belakang ini semua dikepung guys, dan nggak bisa ngebuat Koze pun akhirnya selamat. Dan itu yang ngebuat juga tadi sebenarnya ada beberapa posisi yang bisa dimanfaatin ya buat teman-teman dari Mipos. Cuman mereka sebenarnya masih kebingungan atau mungkin masih kurang percaya diri untuk bisa melakukan sebuah eksploitasi. Dengan kita lihat juga ada beberapa inisiasi tambahan yang akan terjadi lagi di area bottom lane, khususnya kali ini King akan mencoba untuk memainkan lagi serangannya untuk bisa melawan seorang Kuzi, apalagi dengan kehancuran turret menjadi masalah untuk seorang Koze. Bantuan pun ada, Rex mencoba untuk mengcover, namun dia juga pengambil karakter turtle seperti akan menjadi fokus utama buat teman-teman dari PCL. Apakah berhasil bisa dapatkan? Dengan kini 2 orang pemain pun dari pasukan tim Mipos pun harus berhati-hati. Namun Nathan mengambil turtle dengan mudah. Perfect turtle sepertinya udah berhasil dikunci buat teman-teman dari PCL, dan ini ngaruhin lagi sih. Karena gold belum lagi dengan point kill yang juga harus didapatkan ke arah teman-teman dari tim Mipos. Meskipun mereka pun juga berhasil membalas. Ada seorang Rex yang juga berhasil tadi sepertinya memberikan sebuah eliminasi. Namun ada beberapa pengambilan ke arah sebuah res buff yang juga harus PCL pun dapetin. Dan 3 orang pemain dari pasukan tim Mipos pun kini harus tersisa, di saat beberapa turret lain yang juga kembali akan diincar ya. Dan ini ngebuat teman-teman dari tim Mipos benar-benar harus ngambil cara efektif untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang ngebuat mereka bisa menahan ya terlebih dahulu. Karena kalau ke arah late game mungkin ada perbedaan yang bisa ditunjukkan ya. Di saat Rex sudah berhasil mengamankan 1 buah lightning truncheon, mencoba menangkal di area belakang. Positioning sedang terjadi, tapi Road Wave bakal membuat MC Zero kini akan juga berhasil bisa menculik dengan Black Dragon Form yang ternyata datang dari area belakang. Dan tambahan tembakan, Aspro pun mencoba untuk mengejar. Siapa yang bakal menjadi kunci utama untuk ditumbangkan di sana? Swensong tadi sempat terjadi, namun Koze membalas dengan 1 buah point kill. Menjadi permainan yang semakin seru lagi karena kita lihat dari Mipos dan juga PCL ya. Saya mencoba untuk membalas serangan untuk match yang kali ini. Namun juga harus berhati-hati. Aspro begitu free. Double kill seperti akan mencoba untuk ia dapatkan. Bantuan flicker ternyata menjadi masalah untuk memudahkan langkahnya. Bahkan MC Zero pun juga berhasil menjegal juga seorang Koze untuk gak berhasil pulang. Poin terus bertambah dan bakal membuat Mipos ya ini semakin kesulitan nih guys. Apalagi dengan 21.000 dan ketinggalan goldnya udah sekitar 4-5.000 ya. Ini lebih enak lagi buat teman-teman dari tim PCL untuk dapetin item-item yang mereka ingin dapetin ya. Bahkan kalau kita juga udah ada Lord yang muncul dan objektif untuk sebuah turret yang keempat ini juga ternyata udah berhasil diambil ya. Adhan udah ngamanin, kita lihat item-item seperti Blade Armor dan juga sebuah antena shield ya, yang bakal membuat dirinya mungkin bisa bertahan jika ada serangan dari Rex atau mungkin Z yang akan terjadi. Tapi Black Dragon Form gak cukup untuk bisa menahan serangan lagi, mencoba untuk kabur kah, tapi malah memaksakan. Di saat pengambil Karlor pun terbuka untuk pasangan dari PCL dan Ru pun menjadi korban utama. Z harus mencoba survive dengan darah yang cukup tipis, mencoba untuk kabur. Namun masih ada beberapa tembakan lain dari serang Super FR yang ternyata juga masih sulit untuk bisa memberikan impact besar.
dengan terus juga tekanan yang melimpah dari teman-teman tim PCL, khususnya untuk sekarang mereka mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah Purple yang seperti seorang Athan berhasil untuk bisa melakukan pengambilan ya. Dan levelnya juga udah mulai berbeda ya. Z terlihat harus ketinggalan level sampai 2 nih ya. Dan ini yang ngebuat masalah juga karena Lord bakal mulai datang langsung ke area atas, bakal menjadi ancaman. EPOS harus berhati-hati mengatur posisi mereka untuk nggak terkena ya serangan-serangan yang eksplosif dari teman-teman tim PCL yang juga kini malah mencoba untuk memaksakan masuk. Saigol tadi sempat digunakan juga dan Koze pun terlihat kena serangan, tapi bantuan Headguard begitu melimpah sehingga Koze pun seperti akan mencoba untuk menjadi badan, dan Athan hampir saja berhasil dikejar, tapi Lordnya pun menuju langsung ke arah base yang ada di area dalam. Dan ini yang harus bisa diantisipasi langsung buat teman-teman dari tim EPOS jika mereka nggak mau ya kehilangan sebuah momentum. Apalagi dengan penghancuran turret yang hampir saja berhasil itu bisa terjadi. Untungnya pertahanan yang masih cukup disiplin terbuka dari teman-teman tim EPOS untuk game kali ini ya. Namun ada satu sambaran lain ke arah turret yang seperti kini bakal didukung lagi oleh teman-teman dari PCL. Dimana Black Dragon pun juga kini terbuka dan Rex pun dalam masalah. Terkena satu Petrify Gaming namun masih berhasil untuk bisa bertahan. Rex mencoba untuk mundur, tapi tidak ke arah serang King yang tadi malah menjadi opsi utama ya. Diamankan oleh teman-teman dari tim EPOS dan kini pengejaran pun juga masih akan terjadi. Bluestar mencoba untuk berusaha mundur dengan dua orang pemain lainnya yang sepertinya siap untuk bisa memberikan HBD dengan cepat ya. Jika ada masalah-masalah yang mungkin bisa mereka langsung tangkal ya dengan pengambilan pemain yang cukup cepat harusnya bisa untuk mereka lakukan. Twin Wing menjadi item lain dan bakal lebih fokus memang ke arah durability ya. Z sepertinya nggak akan punya damage yang besar di area late game, tapi udah cukup harusnya untuk bisa ngebuat nantinya ngambil momen ya. Tapi kalau misalnya dari segi durability juga harus lebih tebel nih ya dari seorang Baxi ya. Min 1 XP digendong Zeyan Dennis tuh kata Bang Snerky. Gelo, Roadwave pun terjadi. Ru jadi pemain yang ternyata terlalu depan, dan Kozi seperti akan menjadi target kedua. Dengan MC Surya malah berhasil untuk membuka double kill, dan apa karena momen dimana sebuah triple kill pun juga berhasil terbuka, namun double kill dari seorang FR pun membalas di sana dan membuat PCL pun kini dalam masalah. Karena kehilangan dua orang pemain juga ini nggak mudah untuk mereka, apalagi dengan posisi mereka harus melakukan setup ke arah Lord yang ada di area bawah. Dan Velotric pun ternyata berhasil menembus juga. Aspro pun terkena punishment dan poin kill berikutnya terjadi ke arah MC Zero. Dengan tadi ada momen satu serangan yang mungkin bisa membahayakan, tapi Lord pun juga kini mulai digasak langsung. Z berhasil mengambil dengan posisi yang juga kini harus berhati-hati. Reset karena Lord malah terbuka. Harus ada sebuah bind time yang ternyata kini dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS, dengan masih menunggu juga beberapa pemain dari pasukan tim EPOS untuk kembali respon dan menuju langsung ke arah Lord yang ada di arah bottom lane. Namun saya ada pertempuran yang harus malah terbuka duluan, dan bahkan ada Athan yang mencoba untuk mengejar ke arah Lord, namun Sensang pun menjadi penghalang, di mana poin kedua terjadi langsung untuk seorang Kozi. Dua pemain pun kini harus terkena sebuah panis, namun ada sebuah Roadwave yang juga bakal hampir saja membuat Kozi pun terkena eliminasi. Namun tambahan serangan pun juga kini seperti akan sulit untuk bisa terjadi, namun bantuan Headguard mungkin ini menjadi sesuatu yang cukup penting untuk EPOS pun membalas, tapi mereka pun harus kehilangan pemain lagi, dan King menambah poin kill untuk pasukan tim PCL. Mereka juga covernya cepet banget sih guys. Di saat kupikir teman-teman dari tim EPOS bakal langsung OTW buat ngebuka war, teman-teman dari tim PCL ternyata udah siap juga untuk bisa bertahan atau mungkin melakukan counter lagi jika teman-teman dari tim EPOS tadi membuka war duluan ya. Cuman itu yang ngebuat lagi kedua tim saling bersenggolan dan belum ada war yang serius untuk bisa mereka menangkan. Tapi pengambil Karl Lord seperti akan menjadi kunci utama, di mana Athan berhasil untuk bisa mengambil Karl Lordnya. Dengan Koze yang juga kini dikejar, ada perlindungan darah, Headguard pun dimanfaatkan, dan Super FR mencoba berfokus memberikan tembakan, dan hampir saya terkena sebuah efek sisi yang cukup besar. Dan MC Zero bakal mencoba untuk langsung memberikan sebuah all-in dari segi damage-nya ke arah serang Ru yang terlalu sedia, dan Koze harus mencoba untuk kabur. Lihat posisi serang Koze begitu sangat-sangat berbahaya. Namun lihat juga ada Lord yang bakal mulai berjalan ternyata dari area atas di sana. Dan ini akan menjadi sebuah ancaman jika EPOS gak bisa melakukan penahanan ya. Mereka harus cari cara, dengan juga harus menjaga area-area yang kini tersisa ya. Ada turret di bagian bottom,
Dan mid lane yang harus mereka jaga juga nih, karena kalau hancur juga sama aja guys. Ini kayak ngasih kesempatan buat teman-teman dari tim PCL untuk langsung memenangkan gamenya mungkin di match kali ini. War masih bakal terjadi dengan seorang super FR yang kini malah berhasil terkena satu buah killing spree. Dan King masih bersinar lagi, mencoba untuk mendapatkan ke arah sebuah double kill. Momen triple kill pun ternyata juga berhasil terbuka. Lihat dengan Z yang kini harus bertahan sendirian, ini bakal menjadi masalah. One last hit hampir saya terjadi, namun base-nya pun juga nggak bisa ditahan terlalu lama. Dan PSL mendapatkan kemenangan mereka. Di game yang sekarang EPOS berhasil untuk dikalahkan di game yang keempat ya, dengan langsung didobraknya pertahanan dari tim EPOS dan membuat PSL gak mau lama-lama langsung mencoba mengincar kemenangan dan membuat kita lihat kali ini ada MVP yang terjadi ke area bentar. Ada MVP yang terjadi ternyata ke area seorang Cluster ya. Mereka mencoba untuk antisipasi Violet recruitmentnya si Z ya dengan hero Masida ini. Dan ternyata efeknya juga sangat luar biasa untuk bukan hanya keluar dari pertempuran, tapi juga mereka bisa menambah lagi inisiasi tambahan ya. Dan itu yang sulit diantisipasi oleh tim EPOS. Satu persatu mereka cukup banyak kehilangan pemain, khususnya seorang Ru ya, yang bahkan harus mendapatkan sebuah coklat untuk game kali ini. Dan 2 silver terjadi karena serang Super FR dan juga Z ya, dengan 2 emas dari Rax dan juga MVP dari seorang Kuzi. Dimana full emas terjadi karena Aspro, MT Siur, Adhan, Cluster dan juga King di sana. Ini saksi yang terjadi untuk match yang sekarang. Menurut kalian gimana guys untuk match yang kali ini guys? Terbantai-bantai kah? Oke, kita lihat juga ada beberapa highlight yang terjadi untuk match yang keempat teman-teman ya. Kita akan lihat juga bagaimana tadi Z harus menjadi korban utama ya, yang ternyata langsung diambil oleh pasukan TPCL dengan begitu garang mereka, memberikan panis, memberikan ancaman. Tim fight yang solid juga bisa ternyata dipertunjukkan untuk game yang sekarang ya. Yang kita lihat ada beberapa inisiasi juga dari teman-teman tim EPOS untuk bisa menahan ya. Ada Sensong dan juga tadi Violet Recruitment sempat berkombo, cuman ada MC Zero yang juga malah berhasil mendapatkan momen dimana double kill tadi sempat dia lakukan. Serangan pun juga berlanjut di arah bottom lane dengan Koze yang mencoba untuk survive dengan sendirian di sana. Cuman dengan satu lagi pemain yang ternyata datang membuat Koze pun gak bisa terlalu lama untuk menahan pertarungan. Tapi saya udah berhasil untuk membuka eliminasi ya. Itu tadi juga cukup baik sebenarnya untuk seorang Koze. Dan ini dia ada war yang terjadi juga dari area atas. Edisi Scuba Diving katanya. Kalimantan Barat hadir bang. Halo Dava. Oh Denny Scream kah? Oke, let's go. Kita akan coba masuk ke game yang berikutnya guys. Game kelima ya.